Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita sampai kepada acara renungan malam ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan renungan firman Tuhan malam ini untuk kita, saya ambil dari Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nas ini, saudara-saudara sekalian, saya ambil ketika musim kemarau yang berkepanjangan, yang tiba pada sehingga sawah akan kering, tanaman akan layu dan mati, bahkan sumur sebagai salah satu sumber air minum akan mengering. Demikian juga hidup kita akan terasa makin susah ketika air di dalam rumah kita akan berhenti mengalir, dan ketika itu juga kita semakin pusing untuk memberikan dan mencari kebutuhan akan air. Pada musim kemarau, kegiatan kita sehari-hari dan keperluan kita sehari-hari juga akan terganggu, dan besar kemungkinan akan juga menghambat segala aktivitas dan ataupun hasil-hasil pertanian kita juga akibat daripada air dan musim kemarau bisa terganggu terhadap produktivitasnya. Seperti yang kita lihat bahwa di dalam kehidupan umat Israel di padang gurun ketika itu, yang berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ketika itu mereka menghadapi musim kemarau yang sangat luar biasa. Hal ini dapat kita baca di dalam Bilangan 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Krisis air seolah-olah pada saat itu mereka menggerutu atau bahkan tidak senang terhadap Musa dan Harun. Mereka menanyakan seperti ini, mengapa kamu, Musa, Harun, memberikan kami, menyiksa kami seperti ini di gurun ini, dan kami tidak memperoleh hujan, dan kami akan kekeringan, dan juga ternak kami akan tidak dapat menikmati air. Maka Musa dan Harun pergi dari umat Israel pada saat itu ke pintu kemah
pertemuan, lalu mereka itu menekuk lutut, berdoa kepada Tuhan, kepada Allah yang kita percayai, yang Musa percayai. Dan Tuhan menjawab permohonan Musa dan Harun. Dengan itu mereka mengumpulkan umat Israel naik ke bukit pintu, supaya dengan di situ Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk segera mengambil palu untuk membantu bukit batu, memukul bukit batu sampai 2 kali, dan keluarlah air pada saat itu, dan sehingga mereka dapat minum, dan juga ternaknya juga dapat minum, dan mereka dapat menikmati kemurahan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan keluarnya air pada saat itu dari bukit itu, bukan berarti bahwa tongkat itu akan memberikan air, tidak. Tetapi yang diyakini oleh mereka melalui tongkatnya Musa, Allah, yaitu Tuhan yang kita percayai itu, berkuasa untuk dapat menghidupi umatnya pada saat umatnya itu memerlukan. Kita melihat dan sesungguhnya bahwa Tuhan itu berkuasa dan berkuasa penuh, sehingga melalui tongkat itu air yang keluar dan dapat juga untuk menghidupi mereka. Saudara-saudara sekalian, dengan apapun Allah ternyata dapat memberikan kuasa kepada umatnya, asal umatnya itu betul-betul memohon, berdoa kepada Tuhan apa yang merupakan kebutuhan mereka. Jika Ia berkehendak, jika Tuhan berkehendak, segala sesuatunya, kebutuhan manusia, kesulitan manusia akan dapat terpenuhi. Saudara-saudara sekalian, dapat kita juga membaca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan sampai dengan ayat 11, yakni mengenai air hidup. Yesus sendiri akan memberikan air hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh firman-Mu pada malam hari ini tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bagi kami yang senantiasa menekuk lutut kami untuk bersujud di hadapan-Mu, untuk menolong kami di dalam keapapun kesulitan kami di dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.